Sahabat yang terkasih, jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Tetapi kejarlah sesuatu yang akan kita peroleh hasilnya setelah waktunya kita dipanggil pulang dari dunia ini. Apa saja yang perlu kita kejar? Mari kita ikuti catatan kehidupan ke-41 sampai ke-50 berikut ini. Ke-41. Tidaklah terlalu penting berapa lama kita hidup. 1 hari atau 100 tahun. Yang terpenting adalah apakah kehadiran kita di dunia ini bermanfaat bagi orang lain? Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya akan berakhir di dunia ini. Dari sebab itu, manfaatkanlah setiap hari baru ketika bangun pagi untuk bersyukur kepada Tuhan, dan taburlah kebaikan kepada sesama yang dijumpai, baik dengan senyum yang ramah, kata-kata yang sopan, sikap yang santun, dan tindakan yang terpuji sepanjang hari itu. Coba bertanya sejenak pada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan selama ini untuk kepentingan sesama? Bila sudah melakukan kebaikan, teruskan dan jangan pernah berhenti. Tetapi jika belum, mulailah untuk melakukan kebaikan sekarang, dan jangan menunda, sebab kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih diberi kesempatan untuk hadir sehari lagi di dunia ini, atau tidak. Ke-42. Bukan berapa banyak kita telah bekerja untuk Tuhan, tetapi biarkanlah Tuhan bekerja pada diri kita sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Dengarkan pesannya di dalam kitab suci, dan lakukan sesuai kemampuan kita. Dengan demikian, kita siap sebagai pelayannya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ke-43. Semua orang pasti pernah gagal, entah dalam aspek kehidupan apapun. Kegagalan tersebut harus menjadi pelajaran berharga, agar dalam kehidupan selanjutnya, kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama lagi. Maka dari itu, kegagalan janganlah membebani kita, sehingga kita terus larut dalam kesedihan dan penyesalan. Di saat gagal, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya untuk kita. Dia sedang menunggu kita untuk bangkit kembali, dan Dia siap menuntun kita mengikuti rencananya yang sebenarnya bagi kita. Ke-44. Kita harus menjadi seperti apa yang kita pikirkan sesuai talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, agar bermanfaat bagi orang lain. Bila kita mau menjadi orang yang baik, lakukanlah kebaikan bagi sesama. Bila mau menjadi orang benar, lakukanlah sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Bila kita mau menjadi orang yang berguna, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Bila menjadi seorang dokter, lakukanlah profesi tersebut dengan sepenuh hati untuk menolong nyawa orang lain. Bila menjadi seorang pengusaha, lakukanlah profesi tersebut untuk kesejahteraan para karyawan beserta keluarganya. Bila menjadi seorang guru, lakukanlah profesi tersebut dengan penuh kesabaran dan penuh pengabdian, demi mencerdaskan dan menuntun anak-anak bangsa menjadi pribadi yang matang intelektual dan spiritual dalam hidup mereka di kemudian hari. Atau, sebagai apa saja kita sekarang, lakukanlah apa saja yang kita bisa, dengan cara yang kita bisa,
dengan siapa yang kita bisa, di mana saja kita bisa, dan kapan saja kita bisa. Ke-45. Bila sedang menghadapi suatu masalah, janganlah marah dan menyalahkan siapapun, termasuk Tuhan dan diri sendiri. Belajarlah untuk menenangkan diri sendiri, karena Tuhan sedang mendidik kita saat itu. Pikirkanlah manfaat yang dapat kita peroleh di balik peristiwa yang tidak mengenakan itu. Bila kita jatuh sakit, cobalah lihat kejadian itu sebagai kesempatan untuk beristirahat dari rutinitas yang biasa kita lakukan. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa sakit fisik itu hal biasa. Semua orang pasti jatuh sakit, tetapi ada satu jenis penyakit yang tidak biasa, yaitu sakit hati. Penyakit ini kita yang ciptakan sendiri, karena kitalah yang mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk masuk dan kita simpan di hati kita. Tahukah kita bahwa hal-hal yang tidak menyenangkan itu adalah sampah hati yang makin lama makin membusuk dan baunya sangat menyengat ke seluruh hati kita? Penyakit sakit hati yang kita ciptakan sendiri inilah yang menimbulkan penyakit baru yang sangat berbahaya, yaitu kanker. Maka, bagi siapa saja yang sedang sakit hati dengan seseorang, resep spiritual yang gratis dan sangat manjur adalah pengampunan. Ampunilah orang yang pernah menyakiti hatimu, dan rasakan kuasa Tuhan akan mulai menguasai hati dan hidup saudara selanjutnya. Jangan menunda, tapi lakukan segera. Bagaimana agar kita dapat menjaga hati kita dengan hati-hati? Perhatikan pesan penting berikut ini. Jika hati seperti air, jangan biarkan ia keruh. Jika hati seperti awan, jangan biarkan ia mendung. Hiasi ia dengan iman, harapan dan kasih, agar saat hati kita disakiti, kita tidak sakit hati, dan kita pun tidak akan menyakiti hati orang lain. Ke-46. Jika ingin belajar banyak dan menjadi pemenang dalam kehidupan ini, maka perhatikanlah dua pesan penting berikut ini. 1. Saat kita berbicara, maka kita tidak mungkin belajar sesuatu. Hanya saat kita mendengarkan atau menyimak, maka kita sedang belajar sesuatu. Manfaatkanlah dengan baik telinga yang selalu terbuka 24 jam untuk menangkap informasi dari manapun dan kapanpun, sambil menjaga mulut untuk tetap tertutup. 2. Saat berhadapan dengan orang yang sulit, sebaiknya terapkan pesan penting ini. Diam adalah emas. Dengan demikian, kita tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak perlu. Hal ini mengingatkan kita bahwa terkadang lebih baik tetap diam daripada mengatakan sesuatu yang dapat membahayakan atau menimbulkan konflik yang tidak dikehendaki. Ke-47. Manusia pada dasarnya suka mengeluh dan suka meminta kepada Tuhan. Seharusnya kita selalu bersyukur, karena Dia telah memberi kelimpahan setiap hari kepada kita semua, sehingga kita dapat hidup sehat sampai saat ini. Lihatlah ke sekeliling kita, atau mereka yang hidupnya di bawah standar hidup kita, maka kita akan mendapatkan banyak sekali orang yang jauh lebih menderita daripada kita. Banyak orang yang tidak tahu apakah ia akan makan atau tidak pada hari ini. Banyak orang yang sedang menderita sakit, berbaring tak berdaya di rumah sakit, tergeletak di pinggir jalan,
dan masih banyak penderita lainnya. Jadi bila kita menghadapi sesuatu yang sulit dan menakutkan dalam kehidupan kita, maka percayalah bahwa masih banyak orang yang hidupnya jauh lebih sulit dan lebih menderita dibandingkan dengan kehidupan kita. Ke-48. Bekerja merupakan salah satu aktivitas positif yang dilakukan manusia. Dengan bekerja, maka pikiran kita tidak kosong, tetapi diisi dengan berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan, sehingga otomatis pikiran kita tidak terfokus pada hal-hal yang negatif. Bekerja juga memberikan penghasilan kepada kita, sehingga taraf kehidupan kita boleh menjadi lebih baik. Bila pikiran kita tidak bekerja, maka seperti yang dituliskan Voltaire, yaitu kita akan segera menjadi bosan, muncul berbagai pikiran negatif yang mengarah pada kejahatan atau hal-hal yang tidak dikehendaki. Karena itu Benjamin Franklin mengatakan, asahlah otak kita sehingga dapat digunakan untuk berbagai hal yang bermanfaat, seperti kunci yang akan selalu mengkilat karena sering dipakai, sedangkan kunci yang tidak dipakai akan berkarat. Ke-49. Kalau kita suka mencari kesalahan orang, orang juga akan mencari kesalahan kita. Kalau kita suka menuntut dan menyalahkan orang, orang juga akan menuntut dan menyalahkan kita. Kita tidak pernah bisa menutup mata orang agar tidak melihat keburukan kita. Kita juga tidak bisa melarang orang untuk tidak menertawakan kebodohan kita. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang yang suka menghakimi atau mengadili kesalahan kita. Namun, kita bisa belajar untuk tidak mencari dan mengadili kejelekan orang lain. Kita bisa belajar memaklumi dan memaafkan kesalahan mereka. Kita bisa belajar bersimpati pada kekurangan dan kebodohan yang mereka lakukan. Saat kita berhenti mencari kejelekan orang, orang-orang pun akan berhenti mencari kejelekan kita. Saat kita memaafkan kesalahan orang, orang-orang pun akan memaafkan kesalahan kita. Saat kita bersimpati pada mereka yang dicemooh karena kebodohan yang mereka lakukan, orang-orang pun akan bersimpati saat kita melakukan kebodohan yang sama. Kita tak bisa menutup mulut orang, namun kita dapat menutup mulut kita sendiri. Ke-50. Jangan pernah mati-matian hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati, tetapi kejarlah sesuatu yang akan kita peroleh hasilnya setelah waktunya kita dipanggil pulang dari dunia ini. Apa saja yang perlu kita kejar? Pertama, jadilah orang yang memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang tanpa pilih kasih. Kedua, jadilah orang yang selalu bersyukur dan bersukacita dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka. Tahukah kita apa manfaatnya bersyukur? Orang yang selalu bersyukur, Tuhan akan mengangkat hatinya naik satu level lebih tinggi. Misalnya, hatinya yang biasanya suka mengeluh terhadap apa yang dimiliki, dinaikkan satu level lebih tinggi dari level mengeluh ke level bersyukur. Sehingga semua yang dimiliki selalu disyukuri tanpa ada lagi beban di hati. Level mengeluh sudah ditinggalkan. Ingat, ini hadiah Tuhan bagi mereka yang selalu bersyukur. Ketiga, jadilah orang yang membawa damai di mana saja berada. Bagaimana caranya agar bisa hidup dengan damai dan membawa damai?
Bawalah segala kekhawatiran dan ketakutan kepada Tuhan dalam doa. Isilah pikiran dengan hal-hal yang positif. Keempat, jadilah orang yang selalu bersabar terhadap orang yang menjengkelkan, dengan tidak membiarkan mereka merusak ketenangan hati kita. Kelima, jadilah orang yang bermurah hati kepada siapa saja tanpa memandang status hidup mereka. Keenam, jadilah orang yang selalu berbuat baik kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan ucapan terima kasih dan imbalan dari mereka. Ketujuh, jadilah orang yang selalu dapat diandalkan atau dapat dipercaya dengan cara selalu menepati janji, baik janji kepada Tuhan maupun janji kepada sesama. Ingatlah bahwa janji hanya dapat ditepati dengan tindakan, karena tindakan lebih keras daripada kata-kata. Kedelapan, jadilah orang yang rendah hati dengan cara lemah lembut dalam kata, sikap, dan perbuatan. Kesembilan, jadilah orang yang dapat mengendalikan diri dalam segala hal, yaitu selalu berpikir positif, selalu bertindak rasional dan bukan emosional, selalu mendahulukan kepentingan orang lain lebih dari kepentingan diri sendiri, selalu sejuk di tempat yang panas, selalu menebar senyum manis dalam situasi pahit, selalu tenang di dalam situasi yang terpuruk. Semoga mencerahkan dan bermanfaat.